Halo guys, David sini dan selama tahun 2021 ini saya ada rencana buat nge-review laptop worth it yang harganya di bawah 10 juta. Mungkin rutin satu laptop tiap bulan lah kalau respon penonton bagus dan kalau laptopnya ada. Soalnya tiap saya nge-review laptop yang harganya 20 juta ke atas, di kolom komen pasti banyak yang request saya buat bahas laptop standar mahasiswa atau laptop yang harganya di bawah 5 juta, 6-8 juta, mentok-mentok 10 juta lah. Karena wajar aja, nggak semua orang punya budget buat beli laptop belasan juta lebih. Yang minat sama laptop harga di bawah 10 juta pasti banyak banget. Makanya buat episode pertama nanti saya udah ngebeli Asus E410MA ini, harganya 6 juta. Sekarang lagi saya cobain dan harusnya minggu depan videonya udah jadi. Saya semangat banget sih nyari-nyari laptop yang value for money gini. Harus lebih teliti nyarinya. Laptop ini bisa keren tapi bisa zonk juga. Kita lihat aja. Tapi sebelum saya mulai ngebahas series laptop yang worth it, saya kayak pengen sekali lagi ngebahas laptop yang harganya mahal dulu. Biar nggak lupa nih. Kenapa ada orang yang rela ngeluarin duit 20 juta lebih demi sebuah laptop? Padahal harga di bawah 10 jutaan aja udah banyak yang bagus. Tetap harus ingat kalau laptop di harga yang mahal itu biasanya alasannya juga banyak lah. Kali ini kita pakai laptop ZenBook buat contohnya ya, ZenBook Flip S UX 371. Kalau udah dengar kata ZenBook pasti mikirnya langsung laptop mahal ya. Dan memang bener harga laptop ini dipatok 24,999 juta. Jadi jelas nggak murah. Faktor pertama yang bikin ZenBook Flip S UX 371 ini mahal ada di desainnya. Yang kalau dilihat sekali lewat aja udah berasa aura mahalnya. Kombinasi warna biru gelap sama garis-garis mengkilatnya, ini ciri khas ZenBook banget yang dari dulu udah jadi seri laptop premiumnya Asus. Ibaratnya kalau kita ngelihat tas kotak-kotak warna coklat, kita bisa langsung ngeh kalau itu tas merek LV yang mahal. Tanpa harus ngeliat kalau ada logo LV-nya atau enggak, jangan-jangan Bonia atau apa gitu kan. Udah sekhas itulah, tinggal ditanya aja ke yang belinya, lu belinya di Plaza Indonesia atau di Taman Puring gitu, itu bakal beda hasilnya. Kalau misalnya kita perhatiin lebih dekat, di beberapa sudut laptop ini juga kelihatan dipotong dan dikasih warna tembaga yang mengkilat, biar kesan premiumnya lebih lagi. Sebagai laptop yang pakai bahan metal buat bodinya dan punya ukuran layar 13,3 inci, bobot dari ZenBook Flip S UX 371 ini bisa dibilang lumayan enteng lah, 1,2 kilo, dengan ketebalan 11,9 mm. Masih soal desain, layar dari ZenBook ini bisa kita angkat pakai satu tangan aja ya, nggak perlu nahan pakai tangan yang lain. Ini bagian yang kelihatannya kayak simple, tapi yakin deh nanti bakal jarang banget ada yang beginian pas kita ngebahas laptop yang value. Apalagi kalau kita pengen kualitas layar laptopnya bisa dilipat sampai 360 derajat kayak Flip S ini. Ini bakal jarang banget lah. Karena kalau ada laptop yang layarnya udah bisa nekuk sampai kayak gini, mau nggak mau layarnya juga harus touchscreen, biar bisa lebih fleksibel pas kita lagi pakai laptopnya di mode tablet atau di mode standing. Dan teknologi touchscreen itu perlu biaya lebih lagi buat bikinnya, itu udah jelas. Apalagi buat layar kayak ZenBook Flip S ini, yang resolusinya udah 4K UHD dengan panel OLED. Gila, itu ya layar yang mahal lah. Color Game Mode 133% sRGB, 100% DCI-P3, bezelnya juga tipis, sebutannya Nano Edge Display. Kalau nanti ada laptop di bawah 10 juta yang bisa punya satu aja dari spek yang saya sebutin tadi, kayak 4K OLED touchscreen, 100% DCI-P3, bezel tipis, itu udah keren banget. Kalau ZenBook Flip S ini malah udah punya semua. Oh ya, buat ngelengkapin fitur touchscreen-nya tadi, Asus juga ada ngasih satu stylus buat nemenin si ZenBook Flip S ya, biar kita juga bisa berdayain si laptop buat urusan kreatif kayak bikin catatan atau malah sampai digital painting bisa juga. Soalnya laptopnya ini udah ngedukung stylus yang sensitivitasnya sampai 4096 level tekanan. Asus juga ngasih sentuhan bagus dengan pakai sistem magnet di bagian atas layar gini, biar stylusnya itu jadi punya tempat mejeng lah, mirip kayak sistem di iPad. Dan ngomong-ngomong soal sistem, pas kita hidupin laptopnya, Asus ZenBook Flip S UX 371 ini juga udah ngedukung sistem Windows Hello alias sistem keamanan biometrik pakai wajah. Udah sering kelihatan di laptop premium sih, tapi kalau di laptop value bakal jadi fitur yang langka juga. Dan tentu aja bagian yang paling ngebedain laptop value dengan laptop premium ada di bagian speknya. Kalau speknya sama mah laptop premium bakal dibilang ganteng doang, performanya dipanggang.
Maksud saya dibanggakan, nggak bisa dibanggakan gitu. Kalau dari speknya sendiri, ZenBook UX371 ini udah kelihatan meyakinkan lah. Dia pakai prosesor Intel Core i7 1165G7 dengan Intel Iris Xe grafik, RAM-nya 16GB LPDDR4X, dan storage 1TB M.2 NVMe PCIe 3 SSD. Udah dapetin sertifikasi EVO juga. Yang kalau Anda udah pernah nonton penjelasan saya soal artinya apa, pasti langsung nangkep kalau laptop ini responsif banget. Proses booting cepat, daya tahan baterai juga bagus, bisa tembus 9 jam lebih buat pemakaian ringan kalau kita pakainya di resolusi Full HD ya. Kalau kita pakai di 4K full kayak maksimalin layar monitor ini jelas bakal lebih cepat habisnya. Dan lain-lain. Garis besar soal keunggulan Intel Evo bisa dibaca di daftar ini. Sedikit catatan buat spek di dalam laptop ini, RAM 16GB dual channel tadi nggak bisa kita upgrade atau lepas satu ya buat dijual ketengan karena dia udah ke solder, jadi jangan diapa-apain. 16GB udah oke banget buat entah sampai kapan lah. Kalau mau utak-atik sesuatu si SSD aja, tapi ngapain juga ya? Kapasitasnya udah lega banget 1TB, kecepatannya juga udah ngebut banget di 3000-an MB per detik buat kecepatan baca dan tulis. Ini bagian yang penting banget juga sih, yang bakal langka juga di laptop value, SSD yang kenceng. Kalau skor benchmark prosesornya sendiri, saya ada tes di Cinebench R20 dan hasilnya dia dapetin skor 485 di single core dan 1600-an di multi core. Sementara kalau di 3D Mark dapat skor 2600-an buat CPU, 1000-an buat grafik, dan pas diuji panas-panasan di stress test, laptop ini bisa lolos dengan skor 98,1%. Lumayan keren sih buat laptop tipis kayak gini. Kalau performa gamingnya sendiri, laptop ini memang jangan banyak diharapin ya. Kalau misalnya kita keluarin 20 juta lebih dan mau main game di ZenBook, kayaknya salah pilih deh, soalnya banyak laptop gaming yang lain kayak ROG, TUF, lebih bagus buat gaming. Jadi ZenBook jangan coba-coba dipakai buat main game lah. Tapi kalau memang pengen lagi kepepet main game atau lagi ya kangen banget gitu ya, bisa mungkin ya. Tapi harus maksain, soalnya resolusinya harus kita turunin ke 720p biar frame rate-nya lebih tinggi. Nggak PW sih. Bagian yang paling PW dari laptop ini memang hal-hal lain di luar gaming, kayak nonton atau ngegambar karena layarnya yang keren tadi, atau buat kerja kantoran juga enak karena feeling ngetik di keyboardnya juga enak. Trackpadnya juga luas, lega. Ada tombol numpadnya lagi, yang tinggal kita aktifin dengan tekan tombol ini. Rasanya efisien banget, ringkes dapet, fungsi juga tetap dapet. Port-portnya juga kelihatan lumayan oke buat laptop tipis kayak gini. Di sebelah kanan ada port USB Type-A 3.2, di sebelah kiri ada port Full HDMI 1.4, dan 2 kali port Thunderbolt 4 yang support display dan power delivery. Yang kerasa kurang dari laptop ini, dia nggak ada audio jack dan nggak ada card reader juga. Kalau di laptop value justru banyak kali ya, murah hati soal port, walaupun nggak ada yang bisa sekenceng Thunderbolt. Ya kira-kira gitulah kenapa sebuah laptop bisa dihargain sampai 20 juta lebih. Nggak boleh lupa soalnya, kalau laptop mahal itu memang nggak banyak banget yang minat, nggak sebanyak laptop value, tapi ya ada pasarnya dan ada alasannya juga dia itu mahal. Kerasa premium, gayanya juga tinggi, ikonik, layar yang dipakai bener-bener manjain mata, terutama yang Flip S ini. Fungsinya juga banyak karena udah touchscreen, 4K, akurasi warna tinggi banget. Speknya udah standar tinggi punya, mulai dari prosesor sampai SSD, baterai juga awet. Ujung-ujungnya balik ke istilah ada harga ada rupa sih. Kalau misalnya Anda punya budget yang longgar banget dan nyari laptop paket lengkap kecuali buat gaming, Asus ZenBook Flip S UX371 ini menarik buat dicoba. Dan pas Anda beli jangan lupa di review juga karena Asus ada Incredible Reward Program yang bakal ngasih hadiah voucher buat kita-kita yang udah beli produk mereka dan ngasih review. Demikian sedikit cerita saya buat Asus ZenBook Flip S UX371. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, gak sabar nih review yang ini. Justru gini-gini yang bikin semangat bikin video. Dulunya cari yang value.